di Forum Kebangsaan Universitas Indonesia, generasi muda seperti Atta, Al-Fatih atau Timi, Monita, Gustika dalam hitungan tahun bisa menjadi influencer yang bisa dilakukan atau memberikan pengaruh pada banyak pengikutnya tentang keindonesiaan. Jadi ini ada dua generasi yang cukup berbeda rentang waktunya, gitu. Pak Mahfud, Prof Mahfud ini juga seleb tweet loh. Siapa yang di sini ngikutin akun Twitter? Wah, saya ngikutin tuh juga. Berapa Prof sekarang? 2.800.000. 2.800.000. Hebat. Banyak menjadi pengikutnya Prof Mahfud. Anak-anak muda ini sebagai seorang yang berpengaruh, influencer itu, bisa kita harapkan sebagai agen pemersatu nggak, Prof? Oh bisa. Kalau saya lihat tadi ini ya, saya dengar satu persatu, itu bagus sekali artinya karena ini Hari Pancasila. Misalnya saya tadi ketemu dengan Atta ini, ya gayanya begini kayak seperti ini, di serampangan gitu. Ada catatan kalau kita kan taruhnya di komputer. Tapi tadi Anda dengar nggak dia begitu datang Assalamualaikum, santun menghadapi orang. Tadi pesan dari orang tuanya jangan lupa beribadah, kan gitu kan? Nah, masih itu kan nilai kepancasilaan juga ini. Gustika juga bagaimana dia berprestasi memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Ini simbol kegotong royongan, simbol solidaritas, ini simbol ikatan kebangsaan di mana lagu-lagu daerah macam-macam kan diramus dalam satu nafas keindonesiaan. Saya kira bagus nih bisa menjadi contoh. Saya ke Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Ari Kunchoro. Sebagai yang ikut menggagas Forum Kebangsaan Universitas Indonesia ini, mengapa perlu melibatkan anak-anak muda, milenial seperti mereka-mereka yang ada di panggung ini? Ya, kalau kita lihat sekarang ini, dunia sudah berubah. Ya. Kita kenal dengan industri 4.0. Ini adalah suatu platform sebenarnya yang memungkinkan kita untuk melakukan sinergi antar sektor ya, dan kegiatan-kegiatan yang sangat berbeda. Tetapi ini memerlukan yang disebut sebagai open thinking, yang terdiri dari kreativitas, berpikir kritis, dan empirical. Jadi artinya bukan hanya wacana. Ya. Yang terjadi sekarang adalah bahwa kita ini masih berpikir bahwa perguruan tinggi itu adalah untuk menghasilkan siap pakai. Tapi sebenarnya dengan yang kita lihat sekarang adalah yang penting itu adalah siap beradaptasi, ya, beradaptasi. Jadi kemungkinan untuk melihat kemungkinan baru. Itulah yang dihasilkan oleh industri 4.0. Ya, jadi di sini kelihatan ruang bermain, ruang berteknologi akan semakin besar. Ya. Nah, tinggal kita bagaimana melihat kemungkinan-kemungkinannya. Dan ini adalah dia peran dari anak-anak muda ini adalah untuk bisa melihat kemungkinan-kemungkinan tersebut. Mengenai kita-kita ini, ya kami hidup dalam zaman kita dan kita melakukan penyesuaian dengan teknologi zaman itu. Ya, tapi ini yang namanya overlapping generation. Ya, kita nggak jadul-jadul amat. Ya, paling nggak ngerti dikit lah ya. Kalau ini ya, kalau ngepost sesuatu ya ngerti lah kalau nyari di YouTube gitu ya, Prof ya. Jadi nggak terlalu purbakala amat lah kami-kami ini, kita-kita ini. Oke, punya ide nggak dari para millennials bagaimana sih dengan era sosial media digital? Kita kan perlu selalu mengingatkan tentang Indonesia. Punya ide nggak yang bisa dibagi ke kami? Gimana bicara itu dengan para millennials? Atta dulu. Oke, kalau aku pribadi sih memang banyak banget setiap video aku itu pesan-pesan moral dari negara kita. Dan bahkan kemarin pas kita lagi pemilu, aku ngeluarin lagu rap yang judulnya Anak Indonesia. Dan di situ aku menceritakan banyaknya prestasi anak Indonesia yang luar biasa. Dan kenapa kita harus berpecah belah ketika negara kita diserang sama negara lain, kayak contohnya kemarin negara kita sempat terbalik aja benderanya di negara lain. Di Malaysia waktu di Malaysia, itu hacker Indonesia anak-anak mudanya bergerak dan hampir 50 situs besar di sana lumpuh karena mereka saking cintanya sama negara kita. Dipakai lagu-lagu kebangsaan kita, ditaruhin foto-foto presiden kita. Itu menurut aku salah satu gambaran betapa cintanya nasionalisme kita semua. Kalau diserang sama orang lain. Begitu juga sosial media sekarang gitu loh. Di sosial media sekarang kita lihat banyak anak Indonesia berlomba-lomba yang tadinya kita dianggap
dunia internet kita nih walaupun besar tapi kita cupu. Tapi bukan nggak mungkin sekarang aku aja sampai bikin dagangan nih, aku bikin baju. Ini semuanya jahitannya di Indonesia. Aku pengen lawan baju-baju hypebeast di luar negeri yang mereknya terkenal yang sampai cuman kaos saja $400 kan? Kaos aja 6 juta, baju jaket aja sampai 10 juta. Aku bikin baju buat Indonesia dari ibu-ibu lokal. Tapi ini aku kebetulan pakai yang polos. Kalau yang sebelumnya sampai dipakai Pak Presiden, dipakai banyak artis yang itu bukan aku endorse tapi mereka minta. Itu gambarnya Padang Pride, Kalimantan, Papua. Bagus sih sekalian promosiin produknya. Bener. Ya udah, nggak apa-apa. Orang Padang. Tapi dengan kualitas yang orang akui sampai orang-orang Indonesia yang beli baju 11 juta, 12 juta itu, dia mengakui baju aku yang walaupun di bawah sejuta kadang-kadang 500.000, tapi kualitasnya sama dengan kualitas kimia internasional dan itu dari Indonesia. Iya. Jadi bukan nggak mungkin. Inilah hebatnya dengan followers segitu. Dia bisa ngomong tentang Indonesia, habis itu dia jualan kaosnya. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah di Forum Kebangsaan Universitas Indonesia.